dosen pengampu dari mata kuliah Pemikiran Politik Kontemporer. Jadi kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pemikiran politik kontemporer, yaitu feminisme oleh Wollstonecraft. Jadi pertama, siapa itu Wollstonecraft? Jadi Mary Wollstonecraft itu seorang penulis, filsuf, dan pelopor hak perempuan asal Inggris yang dikenal melalui karyanya berpengaruh, yaitu Vindication of the Rights of Women yang dipublikasikan pada tahun 1792. Apa saja sih prinsip utama pemikiran Wollstonecraft ini? Yang pertama itu rasionalitas dan pendidikan. Jadi perempuan ini berhak atas pendidikan dan yang setara dan mampu berpikir secara rasional. Jadi Wollstonecraft ini menekankan bahwa pendidikan itu mampu dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, serta mampu berpikir rasional. Yaitu yang kedua adalah penolakan terhadap esensialisme. Jadi menurut Wollstonecraft ini perempuan tidak secara alami itu memilih lebih rasional, dan peran tradisional dihasilkan dari kurangnya pendidikan. Jadi Wollstonecraft ini menolaklah pendapat bahwa perempuan ini secara alami lebih emosional. Jadi peran-peran tradisional yang dimiliki oleh perempuan akhir-akhir ini tuh dihasilkan dari kurangnya pendidikan. Itu terkait dengan poin pertama tadi, yaitu pendidikan. Jadi Wollstonecraft ini menekankan bahwa pendidikan itu adalah hak yang sangat penting lah untuk perempuan. Lalu yang ketiga adalah kritik terhadap struktur perkawinan dan keluarga. Jadi menurut Wollstonecraft ini perkawinan dapat memperbudak perempuan, maka diperlukan perjuangan reformasi untuk kesetaraan. Yang terakhir adalah ranah publik dan privat. Jadi perempuan itu harus diizinkan untuk terlibat dalam ruang publik seperti tadi mengenyam pendidikan, lalu ada menyampaikan pendapat, serta menjalani karirnya masing-masing lah di ruang publik. Gimana sih relevansi pemikirannya terhadap masa kini? Menurut kami ada 3 hal yang mungkin relevan dengan masa kini dari pemikiran Wollstonecraft. Yang pertama itu kesenjangan upah, di mana perempuan masih saja menghadapi kesenjangan dalam dunia kerja. Yang kedua adalah representasi politik, yaitu perlu peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Itu sama yang seperti tadi saya bilang, masih kurangnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Jadi mungkin di DPR atau sebagai lembaga perwakilan rakyat itu seharusnya lebih banyak melibatkan perempuan dalam keterwakilan politiknya. Lalu ada peran ibu rumah tangga. Yang ketiga ini menjelaskan bagaimana perempuan tuh menjaga keseimbangan antara karir atau kehidupan kerja dengan kehidupan di rumah. Jadi walaupun perempuan tuh menjalankan karir seperti biasa, ketika ia menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, ia juga harus menjaga keseimbangannya di rumah. Jadi di samping peran ibu rumah tangganya jalan, peran karirnya pun tetap dijalankan sesuai dengan semestinya. Nah, selanjutnya ini merupakan kritik terhadap pemikiran dari Wollstonecraft. Meskipun pemikirannya ini telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan feminis dan pemikiran politik di masa modern, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Nah, pertama itu adalah keterbatasan kekerasan gender. Wollstonecraft tidak membahas isu kekerasan gender yang terus menjadi masalah utama dalam perjuangan feminis saat ini. Lalu yang kedua, kurangnya fokus kesehatan mental. Wollstonecraft juga mengabaikan dampak psikologis dari penindasan terhadap perempuan. Lalu selanjutnya, ini representasi media. Wollstonecraft tidak membahas bagaimana representasi perempuan dalam media dan budaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap gender. Saat ini, media memiliki peran besar dalam membentuk norma dan harapan gender. Suara perempuan muda. Meskipun Wollstonecraft menekankan pentingnya pendidikan, ia tidak sepenuhnya mencakup pengalaman perempuan muda dan bersuara
Dalam gerakan feminis, saat ini penting untuk mendengarkan dan memberdayakan perempuan muda agar dapat terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Lalu dari segi teknologi dan media sosial, Watercraft tidak mempertimbangkan dampak teknologi dan media sosial dalam memperjuangkan hak perempuan. Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat penting untuk aktivisme dan mobilisasi perempuan dan kelompok feminis menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan juga Facebook untuk mengadvokasi isu-isu gender, berbagi pengalaman, dan menyebarkan kesadaran. Kesimpulannya adalah Mary Wollstonecraft melalui A Vindication of the Rights of Women memberikan fondasi penting untuk pemikiran feminis dengan menekankan perlunya kesetaraan gender dan pendidikan. Meskipun argumennya tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti ketidaksetaraan pendidikan, kesenjangan upah, dan representasi politik, pemikirannya menunjukkan kekurangan signifikan dalam memahami kompleksitas pengalaman perempuan, termasuk isu kekerasan gender, kesehatan mental, dan representasi dalam media. Kritikan terhadap keterbatasan ini menyoroti perlunya pendekatan feminis modern yang lebih inklusif dan multidimensional, yang tidak hanya mewarisi visi Wollstonecraft tapi juga memperluasnya untuk mencakup suara perempuan muda dan memanfaatkan teknologi dalam advokasi. Dengan cara ini, gerakan feminis dapat lebih efektif dalam memberdayakan perempuan dan merespon tantangan yang terus berkembang dalam masyarakat saat ini. Nah, begitu sekian dari penjelasan terhadap pemikiran Mary Wollstonecraft. Terima kasih.